Tahun 1623, di kota Clermont-Ferrand, Prancis, lahirlah seorang anak jenius bernama Blaise Pascal. Sejak kecil, Pascal sudah menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Ayahnya yang seorang ilmuwan memilih untuk mendidiknya sendiri, dan menjauhkan Blaise kecil dari matematika, karena menurutnya itu terlalu rumit untuk anak-anak. Tapi Pascal kecil punya rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Saat usianya baru 12 tahun, diam-diam ia menciptakan sendiri rumus-rumus dasar geometri, tanpa pernah mempelajari buku apapun. Ia bahkan menciptakan teori baru hanya dengan kapur dan lantai rumah sebagai papan tulisnya. Saat berusia 18 tahun, ia menciptakan mesin hitung mekanik pertama di dunia, yang kini dianggap sebagai nenek moyang kalkulator modern. Alat itu ia buat untuk membantu ayahnya menghitung pajak, dan dinamakan Pascaline. Namun hidupnya tak hanya soal angka. Di usia 23, sebuah pengalaman spiritual mengguncang hidupnya. Setelah hampir tewas dalam kecelakaan kereta, Pascal mengalami pencerahan rohani. Ia lalu menulis karya-karya filsafat dan religius yang menggugah hati hingga hari ini. Tapi Pascal bukan hanya filsuf. Ia juga penemu hukum Pascal dalam fisika, yang menjelaskan bagaimana tekanan bekerja dalam fluida, prinsip yang menjadi dasar teknologi hidrolik modern. Ia juga memperkenalkan konsep probabilitas, yang kelak menjadi fondasi bagi ilmu statistik dan ekonomi modern. Sayangnya, kesehatan Pascal terus menurun. Di usia 39, tubuhnya menyerah, namun warisannya tidak. Dari kalkulator hingga filsafat, dari tekanan udara hingga segitiga angka, nama Pascal hidup dalam setiap bidang yang disentuhnya. Ia bukan hanya seorang ilmuwan. Ia adalah jembatan antara logika dan iman, antara angka dan makna. Seorang jenius yang hidupnya singkat, tapi cahayanya abadi.